Aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang. Dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua, kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, pintu sana, pintu sana. Dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua. Itu kan? Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian, tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang, karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa ngungkal-ngungkal? Kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah gitu, rumusnya begitu. Nah dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur, Dek, saya sih maunya langsung 140, Dek. Terus istrinya malah jawab 210 ya omong, masih. Coba asiknya ya, asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Dan lahirnya teori-teori ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain, tidak bukan. Itu hanya lahir dari rasa cinta. Itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak ya. Kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya. Kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang. Yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang, kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat, cinta kasih dengan rakyat, teori-teori dan mekanisme ekonomi, politik dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka itulah yang kita tolak. Jadi kita tidak menolak SBY, tidak menolak Megawati, tidak menolak Prabowo, tidak menolak siapapun. Yang kita tolak adalah cinta yang tidak sejati kepada rakyat. Jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah, karena toh juga sama saja. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depres. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depres. Depres itu posisi ditekan atau posisi dipenek. Penek itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya diperes gini Mas. Dipenek itu nah, oke, dipencet ngene rek. Yang ditindih ditindih ini terus, ini ahli tindih ya. Saya dulu memang menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini aktingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Iki nek gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone prucal-prucul utawa muana. Baru mulai oek meteng meneh. Oek meteng meneh. Walah. Lah bagaimana? 10 tahun kok 8 anak itu loh. Nabi Muhammad gak ngono rek. Wah, wis iki ngluwi wong Arab ya. Oke ya. Oppression, suppression, depress. Nah, sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi.
fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda dipres apa tidak? Kan gitu. Nah, nanti disusun pelan-pelan di rumah, kepentingannya apa dulu? Anda dipres apa tidak? Sebab boleh ada opresi, tapi Anda bisa saja tidak dipres karena opresi. Misalnya fatwa, Anda dikasih fatwa merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil. Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya, cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Nah, mengkurap diunter nong ini gitu. Nah, nanti kalau Anda mau paham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisinya itu sama dengan hukum apa tidak? Ranahnya di mana? Siapa yang berhak memberi fatwa? Yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan? Itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada dipres karena fatwa itu. Kenapa dipres? Loh gitu aja kok. Loh, ambo ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus dipres? Nomor satu, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor dua, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa. Bagaimana? Anda tidak pelajari. Nomor tiga, loh, ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri. Gitu loh. Nah, nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Nah, nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus yang penting nanti kita cari apa namanya, Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia depres apa tidak? Kan begitu. Tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres. Nah, yang depres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa depres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa depres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah kesuburannya. Sehingga ada satu istilah tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini yang namanya Pulau Jawa terutama, itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia depres. Itu teman sekalian. Nah,